A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak kasih sayang dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang masih dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk pergi ke majelis ilmu ini. Kenapa akhwat? Salah satu ciri-ciri dosa seorang hamba Allah itu sudah mulai diampunkan oleh Allah ketika dia mudah untuk datang ke majelis ilmu. Nah, semoga ini menjadi pertanda bagi kita pada hari ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sudah mulai Allah ridho, yang sudah mulai Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak ini bibian dicinta Allah. Semoga Allah beri kita keistiqomahan serta kesabaran di dalam menuntut agama Allah ini, bibian dicinta Allah. Karena kita sudah kaji bahwasanya salah satu sumber kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kita menambah atau memiliki banyak ilmu agama. Karena ilmu agama itu merupakan sebuah panutan untuk kita di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik, ummahati fillah rahimakumullah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan bab fikih kita di bab talak. Kemarin kita sudah belajar hulu, li'an, saya nggak ulang lagi ya Bu. Kalau kita ulang lagi, mentok lagi di situ. Meskipun kita lupa-lupa apa itu li'an, apa itu hulu. Masih ingat? Nah, masih ingat. Makanya ini kayaknya Bu Lia harus ujian ini. Masih ada di catatan, nah, gitu kan? Nah. Enggak, saya gurau aja. Enggak ada ujian kok, Bu. Ini lagi ramai kan, besok karena dengan ujian nggak datang lalu besok. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, Bunda. Kita akan mengkaji iddah dengan detail, tapi nggak boleh tanya-tanya dulu. Nah, karena saya akan menerangkan iddah itu sampai habis, semua insya Allah pertanyaan Ibu akan dijawab dengan iddah itu sendiri. Saya sudah sering menyinggung iddah ini berkali-kali, cuman nggak ada pembahasan detail kan? Nah, ini kita kaji betul khusus di bab iddah. Apa itu definisi iddah? Iddah itu dari bahasa artinya Bu, adad berarti menghitung. Iddah, adad itu kalau bahasa Arab bilangan, menghitung. Maksudnya perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.
Itu dari segi bahasa. Tapi iddah dalam istilah agama itu menjadi nama bagi masa lamanya perempuan menunggu. Jadi iddah itu kalau dari segi syariat, kalau bahasa tadi kita udah kita artikan, Bu. Kalau dalam istilah agama dia menjadi nama. Makanya judulnya tadi iddah. Dia menjadi nama bagi masa lamanya perempuan menunggu. Nah, itu kalimatnya. Lamanya perempuan menunggu dan tidak boleh kawin. Nah, bahasanya kawin di sini kok. Setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya. Semangat kali Ibu catatnya, Bu. Nanti sampai dannya tuh dicatat juga tuh. Serius semuanya catat. Saya ulang. Nyatat terus kok mulia setiap ngaji. Teman-teman semangat. Baik. Saya ulang, Bu. Iddah dalam istilah agama menjadi nama. Jadi Masya Allah ya arusah, ahlan wa sahlan bik, marhaban bik. Apa artinya, Bu? Selamat datang pengantin baru. Digurauin ya, Bu ya. Nah. Lebih dari cinta Allah. Jadi nama bagi masa lamanya perempuan menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Oke, Bu. Jadi iddah itu bukan hanya untuk wanita yang dicerai. Makanya ada iddah kematian namanya, Bu ya. Ada iddah perceraian. Sudah dirapikan catatannya sekali lagi, Bu. Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan menunggu dan tidak boleh nikah atau kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Udah, Bu? Iddah ini ternyata benar-benar dicinta Allah sudah dikenal juga pada zaman jahiliyah. Ya. Berarti sebelum diutusnya Nabi sudah ada talak. Ingat nggak Ibu cerita yang saya ceritakan di dalam surah Al-Mujadilah? Siapa nama perempuannya? Kaulah. Nah, ini yang hafal nih. Berarti dia tuh punya apa namanya tuh, Bu? Punya pengalaman seperti Kaulah kayaknya. Nggak, saya guru aja ya, Bu, dia. Benar. Kaulah binti Sa'labah dan Aus bin, itu masalah zihar kan? Maka talak itu sudah ada sejak sebelum Nabi diutus. Jadi luar biasa Ibu bani cinta Allah. Ya. Jadi mereka ini, orang-orang jahiliyah ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah. Maka tak kala datang Islam, ya, maka itu tetap dijalankan. Karena ada beberapa kemaslahatan di dalam iddah tersebut. Jadi kalau ditanya sejak kapan iddah itu disyariatkan, sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi diutus itu sudah ada iddah. Gitu. Udah ada talak. Nah itu ya, Ibu yang dicinta Allah. Firman Allah, Bu, para ulama sepakat hukum iddah itu wajib. Jangan main-main dengan iddah gitu. Hukumnya wajib. Makanya ada yang ketika dia menikah lagi iddahnya belum habis, itu ada ibu jamaah tuh saya suruh nikah ulang. Aduh, Bu, kenapa nggak bilang? Ibu bani cinta Allah. Hukumnya wajib. Ini firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quru itu apa, Bu? Saya sering bilang masa suci atau masa haid.
Nah, itu dia quru namanya tuh, Bu Neng. Quru itu bisa berarti haid atau bersih dari haid. Quru. Baik, sudah paham Bu? Iddah ya definisinya, insya Allah. Sekarang hikmah adanya iddah, karena iddah ini hanya dimiliki oleh istri, tidak ada suami. Alhamdulillah suami itu nggak punya iddah, Bu. Jadi suami itu kalau istrinya meninggal, dia nggak ada iddah. Hari ini dikubur, 2 jam lagi dia boleh nikah. Nggak mati pun boleh nikah, Bu Neng. Boleh nikah, udah nikah Bu ya. Bu, Ibu kalau ngaji iddah talak jangan tegang ya, jangan tegang. Biasa aja. Yang pertama, kenapa iddah itu harus ada, Bu? Untuk mengetahui bersihnya rahim seseorang perempuan. Besok yang punya fikih sunnah dibawa ya, kita sedang di kitab 2 Bu. Yang punya atau yang beli disimpan masih rapi bukunya ya. Ya. Seseorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain. Jadi kenapa ada iddah bagi perempuan itu? Untuk mengetahui bersihnya rahim seseorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunannya dengan yang lain, gitu loh. Takutnya itu tadi habis ditalak, ya, habis ditalak nggak tahu hamil. Sebelum, kalau nggak ada iddah Bu, bisa jadi dalam keadaan hamil tadi gitu ya, menikah. Nah itu dia. Paham bahasa saya Bu? Masya Allah. Yang kedua, memberi kesempatan kepada suami istri. Masya Allah Islam nih Bu, yang berpisah, memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula. Jika mereka menganggap hal tersebut baik. Jadi sekali lagi, memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik. Saya kunci, apa maksudnya nih Ustazah? Seorang istri ketika dia dalam masa iddah, dia boleh serumah dengan suaminya. Kalau kita ini malam ditalak, besok pagi Bu udah lari. Iyalah Zah, itu punya perasaan, benar Bu. Cuman kenapa dibolehkan di dalam syariah kita tuh tetap satu rumah? Makanya orang yang iddah tuh Bu, dia tetap mendapatkan nafkah lahir. Salah suami ketika dia mentalak istrinya, dia tidak memberikan nafkah lahir. Nafkah lahir wajib diberikan. Nafkah batin itulah yang nggak dikasih. Kalau nafkah batin itu udah dikasih, dan rujuklah dia tuh. Tapi kenapa ini Allah kasih kesempatan Bu, setelah mereka bercerai, masih iddah dalam satu rumah, dia lihat ternyata istriku ini baik, masih melayani dia Zah, masih makannya, minumnya, pakaian, satu tuh aja yang nggak Ibu layani, tempat tidur tuh. Ternyata tumbuh lagi rasa cinta, dikasih masa transisi oleh Allah. Coba lihat, perbaiki, nah gitu. Bisa dipahami ya Bu ya? Itu hikmah iddah yang kedua.
Yang ketiga, menjunjung tinggi masalah perkawinan. Saya bacakan, jangan nggak usah dicatat. Apa maksudnya menjunjung tinggi masalah perkawinan itu, Ustazah? Yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Ketika ditalak tuh nggak langsung jatuh, langsung kita berpisah, dikasih tempo oleh Allah, Bu. Ya. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil yang bermain. Sebentar disusun, sebentar lagi dirusak. Ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Makanya itu transisi supaya kita berpikir untuk tempo panjang. Makanya saya selalu, kalau ada ibu pengajian yang merujuk gitu, satu keluarganya ada, satu keluarga ikhwannya juga ada. Kenapa? Kita bicarakan ini karena ini kita menjunjung tinggi masalah perkawinan. Kalau kita nggak seperti itu, Bu, gitu, enak-enak aja, kau talak kau, gitu kan? Itulah kerjaan laki-laki. Jadi makanya kenapa ada idah tadi tuh menjunjung tinggi masalah perkawinan. Maka kita himpunkan orang-orang yang arif, orang-orang yang berpengetahuan, ya, ibu yang dicinta Allah, untuk mengkaji masalah ini. Jadi perkawinan itu nggak main-main gitu loh, Bu. Dia ikatan suci, ya, perjanjian kita kepada Allah dan kepada pasangan hidup. Ini sebenarnya itu bapak-bapak, tapi inilah adanya idah itu karena kita ingin menjunjung tinggi masalah perkawinan. Jangan main-main. Ibu, kalau ada suami yang kayak gitu, datangnya orang arif. Sebentar saya ditalaknya, seminggu talaknya lagi. Sebulan habis itu ditalaknya juga saya. Itu kan permainan, Bu. Nah, itu maksudnya benar-benar ini cinta Allah. Yang keempat, kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Ya Allah. Jadi jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut, mereka harus diberi tempo beberapa saat untuk memikirkan dan memperhatikan apa kerugiannya. Itulah iddah, Bu. Jadi supaya kita tuh tahu, ya, kita ini mau sama-sama hidup lama kan, setelah kita mengakad itu, tapi ternyata di tengah perjalanan tak bisa lagi kita pertahankan, kan gitu, Bu. Ya, maka jikalau seharusnya pun putus ikatan pernikahan itu, untuk mewujudkan itu tetap terjaganya kelanggengan tersebut. Jadi kita diberi tempo beberapa saat untuk memikirkannya dan memperhatikan kerugiannya. Jadi kita kalau ketika masalah dalam rumah tangga tuh yang kita lihat itu, Bu, kalau di dalam fikih ini menganjurkan kepada kita apa kerugian kita setelahnya. Ketika kita memutuskan tali hubungan dengan suami kita tuh apa kerugiannya, bukan apa keuntungannya. Paham bahasa saya, Bu?
Apa kerugian kita kalau kita putus dengan dia gitu? Bukan keuntungannya. Yang kalau kita kaji, aku mau putus dengan dia, keuntungannya satu, itu setan selalu menghiasi, selalu menghiasi. Tapi kalau kita berbicara tentang kerugian gitu, ya Allah, belum tentu aku bisa dapat yang lebih dari ini. Gimana anak-anakku, kan gitu ya. Tapi ini saya bukan, Islam itu tidak juga mengajarkan kezoliman gitu loh Bu. Kalau kita punya pasangan hidupnya sudah zolim, yang sudah tidak memberikan hak dan kewajiban, itu nggak masalah kan, ikatan itu kita putuskan, nggak masalah, karena hak dan kewajiban tidak saling memberi. Itu maksud saya Bu. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Ya, yang harus kita kaji kerugian ketika kita berpisah dengan dia, bukan keuntungannya. Bisa dipahami Bu? Nah insya Allah. Jadi sebenarnya iddah itu indah kalau menurut saya. Salah kalau ibu bilang, kok perempuan aja sih yang ada iddahnya gitu. Nah sebenarnya iddah itu transisi. Suruh pikir lagi, ya suruh menata lagi, iya nggak sih Bu? Nah, akhirnya nanti kita sama-sama luluh, ya, dan sebagainya. Kenapa Bu Desi? Ini yang pertama. Yang kedua ya. Yang pertama kan definisi iddah nih. Yang kedua hikmah iddah. Yang ketiga macam-macam iddah. Oke. Dia nerangkannya di sini tapi tak matching. Oke, saya anu aja sendiri, bahasa sendiri. Oke, macam-macam iddah. Satu, iddah istri yang berhaid. Bahasanya terjemah nih. Serah Ibu lah. Berarti iddah istri yang masih haid kali. Nah, gitu. Dia bahasa terjemah nih kan Der. Iddah istri yang berhaid itu maksudnya tuh kita tuh masih haid loh, usia kita masih apa mungkin produktif. Catat dulu ini, nanti kita terangkan satu-satu poinnya dan ayat Allahnya. Iddah istri yang berhaid yaitu iddahnya berapa? 3 kali suci atau 3 kali haid, boleh antara ini Bintang. Makanya itu nanti kuru kita baca, kita tertibkan dulu nih definisinya, nanti baru kita amalkan ayat Allahnya, kita kaji satu-satu. Iddah istri yang berhaid berarti yang masih haid yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci. 2, iddah istri yang monopos berapa Bu? 3 bulan. Tiga, iddah kematian suami berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, ini nanti ayat-ayatnya kita bacakan nih. Empat, iddah istri hamil sampai melahirkan. Karena kalau dia sudah hamil, nasabnya nggak masalah. Udah tahu kita bapaknya siapa kan? Nah, keterangannya nih kita tambah poin-poinnya. Jadi secara garis besar 4 itu Bu. Coba nanti kita
bagi sub-sub bagiannya tuh ada istri yang belum disetubuhi dari udah ditalak gitu kan. Kemudian ada istri yang disetubuhi, habis itu baru dia ditalak. Nah, ini mau kita terangkan ya. Buat aja poin selanjutnya, Bu. Iddah istri yang belum disetubuhi. Kalau enggak kasih tanda bintang aja. Karena kalau macamnya dia cuma 4 aja. Cuman ada keterangan-keterangannya, gitu. Kasih bintang aja. Iddah istri yang belum disetubuhi. Berarti kan kalau belum disetubuhi ini berarti istrinya ini masih haid kan? Cuman dia tuh ditalak ketika sebelum disetubuhi. Ini kayak mana nih iddahnya? Jadi ibu nggak usah buat nomor lagi, kasih bintang aja. Pandai lah tuh ibu, ada pen merahnya. Luar biasa nih. Kak Fik sudah berapa buku selama kaji fikih dengan saya, Kak? Ada 3 beliau. Jadi saya kalau papa tuh pinjam catatan beliau. Mau ngisi seminar sholat aja, Kak, pinjam catatannya. Udah lengkap ya. Baik, ibu bini cinta Allah. Istri yang ditalak tapi belum pernah disetubuhi. Ada nggak, Bu? Malam pertama langsung talak. Atau besok 3 hari belum disetubuhi, ditalak. Makanya pernikahan orang yang ta'aruf itu hati-hati. Penyakit, cacat, itu harus dikasih tahu, Bu. Nikah pacaran pun ya juga sebenarnya. Cuman kalau pacaran ini kan yang indah-indah aja. Pas menikah, ibu penyakit kusta gitu loh. Boleh nggak suami mentalak? Boleh. Saya punya gatal-gatal di sini. Oh, misalnya. Saya punya tanda lahir. Itu disampaikan, Bu. Nah, ibu bini cinta Allah. Ada kemarin ibu jamaah kita tuh menikahkan ada kekurangan fisik. Aduh gimana ya, Ustazah ini disampaikan apa enggak? Disampaikannya, Bu, ya gitu. Disampaikan. Nanti kalau nggak disampaikan, nanti takutnya ketika sudah menikah akhirnya dia talak, ruginya 2 kali. Saya bilang kita udah acara-acara dan sebagainya. Alhamdulillah pengantin laki-laki itu menerima. Sekarang udah bahagia. Kan ada yang harus dibilang, ada yang tak bisa dibilang. Nah, kenapa, Bu Lia? Iya, berarti kan. Kalau ini pun iya nih, karena itu fisik dan itu kelihatan. Tapi kalau ada seorang wanita yang dia berzina, ini lain lagi. Itu kan dosa dia kepada Allah. Ah, itu nggak boleh tuh disampaikan. Ada tuh. Saya mau menikahkan anak saya, bla 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 bla. Haruskah saya memberitahukan kepada pengantin laki-laki? Tidak, saya bilang. Nggak boleh dibilang perempuan itu, kau mau sama aku pernah zina loh. Nggak boleh, Bu Lia. Itu dia nikah pada Allah. Di dalam apa namanya itu, kalau keperawanan itu, Bu, tidak semua yang perawan itu dia mengeluarkan darah. Itu hati-hati tuh fikihnya. Karena itu dosa. Enggak lah, mulia. Itu dosa kita kepada Allah, Bu. Itu urusan kita itu kepada Allah. Dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fisik tadi kan dia nampak. Kalau zina, dia nggak nampak, Bu. Jadi kalau misalnya nggak perawan, nggak boleh ngomong. Ya nggak ngomong. Kita nggak tahu, Bu. Ini dia tuh sudah bertaubat loh, Bu Intan. Kalau semua perawan bilang, aku nggak perawan, aku pernah zina, gimana jodohnya? Allah aja maha pengampun. Kenapa? Saya bilang status fikihnya beda. Kalau berzina itu kan nggak dilihat gitu loh. Kalau ada kekurangan fisik, tempel misalnya, kusta, gatal-gatal, itu nampak nggak nanti pengantinnya laki-laki? Nampak. Jadi dosa yang nggak nampak, kekurangan nampak, ibu nggak usah sebut. Itu urusan dia kepada Allah. Jadi apa nggak merasa dibohongin gitu? Nggak pernah cubonya baru itu.
Paling mentoknya tuh kalau dia tidak menerima, berarti itu nanti diperiksa. Itu kecil persentasenya, insya Allah Bu Lili. Kecil tuh persentasenya. Ya betul kata Bu Lili tadi tuh. Misalnya dia nggak ada darahnya, misalnya, udah kita itu periksa ke rumah sakit. Kalau kamu nggak perawan lagi, aku ceraikan kamu. Itu resiko memang. Cuman kalau aib kita pertama kali itu nggak boleh dibilang. Itu dosa sama Allah Bu. Mungkin dia sudah bertaubat Bu Li. Seru ngaji ta'ala nih. Iya kan Bu Li? Semoga dari itu. Tapi kalau darah itu di dalam fikih tidak jadi standar perawan hati, tidak ya Bu? Tidak semuanya gitu. Sudah? Kembali ke laptop. Ya, Mama kenapa, Ma? Kalau berzina itu ada anaknya, dia tak boleh bilang zinanya, dia bilang saya punya anak. Gitu aja. Karena anak itu fisik. Anak itu fisik, zina itu nggak nampak gitu loh Mi. Walaupun nanti dia bilang berzina kau, terserah dia lah. Yang penting kita nggak boleh gitu. Makanya anak yang di luar nikah, tuh Bu, dia kan nggak boleh dinikahi oleh bapaknya. Udah kita pelajari kan fikihnya. Cuman keluarga ini harus menutup. Kalau mau nikah dulu di kuah. Nikah, bapaknya, keluarga terdekatnya yang tahu sajalah. Nikah itu di kuah mah. Besok di rumah itu hanya formalitas. Kalau dia punya bapak sehat, coba bayangin Ibu. Bapaknya sehat, kecuali kalau bapaknya stroke, bisa alasan tak bisa menikahkan karena stroke gitu. Sehat-sehat walafiat, masih muda, itu pasti jadi pertanyaan di masyarakat. Kok bukan bapaknya yang menikahkan lo gitu kan? Oh kok jangan-jangan. Allah nutup aib Bu. Jangan dibuka aib-aib itu, cukup kita saja yang tahu. Begitulah Islam. Udah tahu pun Ibu diam. Menghadiri pernikahannya pun Ibu diam. Itu tuh Bu, sebenarnya kenapa itu? Dia tuh, saya kasih tahu nih. Apa Bu dia? Ceritain yang syar'i. Salah tuh, ya kan? Kenapa kok enggak bapaknya menikah? Kan bapaknya masih sehat loh. La ilaha illallah. Itu yang mau kita tutup rapat-rapat Ibu Gani cinta. Anaknya harus dikasih tahu kan? Misalnya dia anak angkat. Kalau anak angkat dia harus dikasih tahu. Kenapa Bu Nuzul? Ibu haram hukumnya memutuskan silaturahim anak angkat dengan orang tua kandungnya. Salah tuh. Meskipun ibu buat aktenya anak ibu. Kalau ibu putuskan silaturahimnya, ibu dosa besar. Itu. Nggak ada tuh jual beli anak tuh Bu Neng. Nggak ada jual beli anak tuh. Paham nggak bahasa saya Kak? Anak Kak. Jadi kalau kita misalnya kita ngangkat anak, ya kan anak kita. Paling nanti kita bisa sampaikan kakak itu masya Allah ya Kak. Allah luar biasa sama kakak. Kakak tuh punya mama 2 loh. Nyampaikannya itu jangan serius-serius sekali. Nyampaikan itu dengan kasih sayang. Gitu Bon. Bersyukur ya nak ya. Allah kasih kesempatan kakak punya orang tua 2. Punya mama, punya ibu. Meskipun nanti dia sakit hati dulu sama ibu kandungnya, tapi ibu nggak boleh memutuskan silaturahimnya. Karena kita bukan urutan darah dari dia. Bapak angkatnya tuh bukan mahram dia. Bener nggak? Makanya apa saya bilang kemana syaratnya kalau ibu mau menjadikan mahrum untuk bapak angkatnya, susukan dia dengan keluarga bapak angkatnya.
Itu dulu kalau mau jadi mahram. Tapi ini banyak tidak diketahui dan tidak diamalkan, Bu. Paham bahasa saya, Bun? Nah, itu dia. Jadi kalau bisa, kalau kita ngangkat anak, misalnya, Bu, kita tahu orang tuanya. Kita tahu orang tuanya, meskipun kita sangat cinta dengan anak itu. Saya mohon maaf ya, ibu sayang banget dengan anak itu karena ibu yang merawatnya sejak kecil sampai dia besar benar. Dia punya orang tua dua, sampai nggak usah doa anak itu kepada kita, sampai kita jadi orang tuanya, kita jadi orang tuanya. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau mengatakan iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa salas sadaqat zariyah au ilmu yantafa'u bihi au waladin shalih yad'u lah. Kayak mana ya Rasulullah, aku ini nggak punya anak. Siapa yang akan mendoakanku nanti? Angkat anak, cari anak dari karib kerabatmu. Ya Rasulullah, kita udah jadi orang tua dia. Jadi ibu jangan takut. Jangan takut dia berbagi cinta dengan kita dan orang tuanya. Karena dia memang hak dari dia gitu loh. Cuma kita tetap mendapatkan doa dan kasih sayang. Nah itu yang harus kita dudukkan gitu ya, ibu gadis cinta Allah. Walaupun dia nggak dapat warisan dari kita, tapi dia berhak kita wasiatkan. Tuh coba kan, begitu Allah menjunjung tinggi, Bu, gitu. Dia nggak dapat warisan dari ibu, cuman kita boleh mewasiatkan untuk dia. Berapa? Sepertiga, 30%. Itu dia, Bu. Jadi kita terima syariat dengan lapang hati. Nggak ada syariat itu yang merugikan kita. Walaupun ini berat, gitu kan? Berat. Dan sekarang kalau kita punya anak angkat, kemudian kita nggak punya anak, tulis wasiat. Karena saudara kandung ibu mewarisi. Nah, saya berwasiat sepertiga harta saya untuk anak angkat saya. Hibahkan dia dari hari ini. Di tanah, kasihkan ke dia. Buat namanya. Nah, itu lagi cinta kasih kita. Nggak ada yang zolim, Bu. Nggak ada. Allah juga nggak menzolimi kita yang merawat. Allah juga tidak menzolimi orang tuanya. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi awal itu kita nggak boleh apa ya? Jadi mereka itu berpelukan kadang-kadang main doang, nggak boleh. Kalau sebelum balik, gas lah. Tapi setelah balik jangan. Tapi berarti boleh pelukan kalau udah disusui kerabatnya ya? Ya, jadi mahram. Nah, pertanyaan kedua, kalau anak di luar nikah, itu wajib kita kasih tahu juga kan? Itu kan tadi anak itu angkat, kita kasih tahu. Kalau anak di luar nikah, itu kita kasih tahu. Kalau bagusnya nggak usah kasih tahu. Bagusnya anak tuh kan dia nggak dosa. Yang dosa itu siapa, Bu? Orang tuanya. Kok bukan papa menikahkan kakak? Maaf ya kak, papa nggak bisa. Udah sampai situ. Oh dia browsing, kenapa bapak nggak menikahkan dia gitu kan? Ditanyanya ke kita, bah kakak ini anak haram ya pak? Itu pandai-pandai lah kita jawabnya. Anak haram itu tak ada nak, ya kan? Anak itu kan nggak ada anak haram, nggak ada anak haram, Bu. Salah kalau ibu bilang anak haram. Minta maaf sama anak kita. Ya biar si anak kepleset ya Bu. Nah gitu. Kita sampaikan kepada dia, papa mohon maaf lahir dan batin. Papa manusia biasa, mama perempuan biasa. Gitu. Maaf ya nak.
Anak tuh tak salah tuh bunda. Itu ya Bu Intan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi status anak ini kan dia bernasab ke ibunya. Iya. Kemudian si anak ini dibuatkan akte peradilan seperti itu, tidak bernasab ke bapaknya. Nah, di sini sebenarnya tanggung jawab anak Nasab ya. atau anak ke bapaknya. Tanggung jawab Bu. Menjawab nafkahi. Tanggung jawab menafkahi tetap. Tanggung jawab dia untuk mentarbiyah itu tetap. Cuman dia tuh dihukum karena perbuatannya itu tidak dinasabkan ke dia gitu loh. Yang rugi itu bapaknya Bu. Tanggung jawab benar tetap. Oh, tetap. Dia tetap mendidik anaknya tuh, mengantar anak yang soleh. Nasab dunianya itu ibu-ibu yang dicinta Allah ya, tidak kepada bapaknya. Gitu loh. Saya nggak berani juga nanti putus hubungan antara bapak dan ibu. Ayah, jadi dia tuh cuman menjadi ayah biologis. Nasabnya ke ibu memang. Binti ibu lah, nama ibu. Iya. Cuman di Indonesia, iya kan Bu Fit, itu tak ada Bu. Tak ada. Yang penting, ya memang ada terjadi, tapi akte tak ada Bu. Binti itu dengan perempuan. Iya. Nah, Memang kan ada di kejadian, karena kejadian memang ya. Tapi di bawah pernah tapi buatkan ya kan ceritanya orang ya. Nah, jadi dia sama ibunya. Sementara anak sama bapaknya bisa nggak karena bapaknya tidak pernah sama si anak. Si anaknya kebetulan dia tuh punya mereka sendiri, punya mengajar sendiri dari dia umur kecil sampai dewasa dia ambil angkat orang lain. ya, Jadi dia tidak ada pendidikan. Bapaknya tuh nggak mau tahu. nauzubillah. Alhamdulillah, mamanya itu ditemukan setelah dia umur 14 tahun. Jadi baru ibunya bertahu. Jadi ibunya menceritakan lah kejadian itu, bahwa itu tuh bukan salah ibu. Memang salah ibu, tapi tidak sengaja lah si ibu ini mau mengantarkan karena si bapak. Tapi kan anaknya udah besar dan diambil angkat orang lain. Ya Allah. Dia tahu ceritanya itu kan. Dia tidak mau memusuhi ibunya, dia tetap dekat sama bapaknya, dia pisah gitu. Tidak Ya Allah. Allah besar itu dia kan Bu. Jadi kalau di Indonesia ini saya nggak pernah tahu Bu ada binti itu dengan nama ibu. Soalnya kan langsung, iya makanya nggak ada loh nih. Jadi langsung misalnya kalau mau nama di belakangnya, kalau Arab itu dia nggak pakai bin Bu. Kita kalau nulis nama ujian tuh Fani Rahmawati Jasrilutan, nah, kayak gitu kan misalnya kan. Jadi kalau dia mau kasih Fani Rahmawati, nah kasih nama ibu. Nah, cuman itu jarang dipakai Suni, ya, jarang dipakai. Biasanya walau alam dosok, cuman kita yang tahu syariatnya dia tidak akan pernah dinasabkan oleh ayahnya. Nah, secara di lapangan ini nih saya yang belum pernah melihat. Nah, ada akte memakai nama binti ibunya. itu untuk administrasinya. Ya, administrasi. Nah, wallah alam bishawab. Pernah lihat nggak nih? Iya langsung menutup bulan memang ada kejadian kata membawa bapaknya memang nanti waktu itu memang dia ke anak dari ibunya misalkan bapak dia memang anak ibunya dimisahkan Bisa juga tuh. karena dia memang tidak menikah. Oh, dia tidak menikah ya? Tahu bapaknya tapi bapaknya enggak. Berarti dia nggak menikah nih. Ini kasus-kasus dia menikah ini belum ada karena dia ayahnya tetap itu ditulis tuh kan. Bisa juga anak pertamanya kasih langsung nama ibunya, anak keduanya pakai bin dia kan gitu jadinya tibanya. Kita bisa jadi Allah alam. Ini dalam administrasi Allah alam ya Bu ya. Cuma ini dari segi syariat dia itu tidak akan dinasabkan kepada ayahnya. Nah, itu aja yang kita ketahui. Dan ayahnya tidak berhak menikahinya dan ayahnya dan dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Tuh harus tahu tuh. Tapi kalau dia tak dapat warisan, banyak-banyak kasih bah.
Karena dia anak emas yang terjadi karena kesalahan dan dosa kita kan gitu kan. Jadi kita harus memberikan dia yang terbaik. Cuman warisan aja yang nggak dapat, Bu. Harus hibah, ya. Ibu Meli Aurat cinta. sama aja ya. Kalau aurat sama bapaknya yang Kalau bisa tuh auratnya nggak boleh terbuka nih, karena dia nggak dinasabkan, yang cuma menjadi ayah biologis, ya. Tidak dengan ayah syariat. Jadinya kasihan ya orang dulu sudah nggak ada di rumah kok berarti. Hah? Nggak ada di rumah kok istilahnya. Anak-anak juga awet baru bapak istilah nggak boleh. Nanti saya kaji betul ini yang paling sohinya, Bu, ya. Nggak berani jawab ini karena selama ini kan memang anak sama bapak itu kalau dia anak haram pun dia pasti seperti bapak dia kan gitu kan, seperti bapaknya, masih peluk-pelukan dan sebagainya. Berarti saya cari betul, nggak berani saya jawab nih ya, bagaimana status auratnya, bagaimana statusnya, karena kita mengkaji bahwasanya hubungan nasabnya tuh udah terputus kan, kan gitu. Sabar dulu ya deh, karena ini nggak berani jawab ini karena syariat nih. Allah alam bisawab. Nanti saya baca lagi kitab-kitab yang lebih mendetail mengkaji ini. Ini. seandainya kan udah binasa menikah, seandainya dia dengan bapaknya cuma kan dia tidak ada sampai tenang terus kan ada juga orang yang menikah dengan bapaknya gitu setelah itu Menikah dengan? kan bapak biologisnya tadi Ya. sudah selesai. Karena kan ada orang jadi sekarang ini nggak ada anak yang tidak bapaknya gitu. Nggak boleh. Walaupun dia biologis, nggak boleh juga nih. Karena dia darahnya itu kan dari dia, meskipun dia terputus, cocok lah anaknya tuh. Ya Allah, astagfirullah, nggak cacat anaknya nih. Kenapa kita nggak boleh? Ada kelainan itu pasti tuh. Nggak boleh, dia itu kan dekat kali darahnya, Bu. Ya Allah. Nikahnya catatan sipil nih. Nggak. Catatan sipil tuh nggak akan boleh nih. Ya Rahman. Bu, alarm ibu udah bunyi. Ya besok alarmnya ada di Sampai sini dulu ya. Berarti sampai di bab apa, Ibu? Wanita talak ketika dia belum disubuhi. Belum saya bilang lagi nih ada idah apa enggak. Nah, dan besok kita ulang dari situ ya. Allah Yafik, semoga semangat selalu Ibu dari cinta Allah. Tapi Rabu pekan libur ya, Bu Lia. Bagi teman-teman yang mau hadir ke acara gabungan kita bersama teman-teman di Kota Pekanbaru, kita himbau jangan bawa mobil sendiri karena parkir kita sangat terbatas. Jadi kalau bisa perginya bareng-bareng ya, Bu ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.